Bab 588. Taruhan, bagian 1. Aturan ronde ini adalah berapa kali Jenderal Iblis dan pembantunya dapat membunyikan drum dijumlahkan. Setelah pria berarmor emas selesai berbicara, dia tidak membiarkan orang-orang punya waktu untuk mulai berbicara lagi. Dia menunjuk seseorang di antara kerumunan dan berkata, "Jenderal Iblis Yusen, keluar." Seseorang keluar dari kelompok Jenderal Iblis. Matanya dingin dan armornya mengeluarkan suara yang tajam saat dia berjalan. Dia segera tiba di depan drum iblis. Saat dia melihat ke arah drum iblis, matanya tiba-tiba bersinar, dan niat bertarung yang kuat di dalam hatinya tersulut. Dia tidak segera bertindak tetapi diam-diam berdiri di sana dan menyesuaikan energi spiritual iblis di tubuhnya untuk memastikan dia berada dalam kondisi puncak. Lagi pula, ia tidak percaya diri untuk membunyikan gendang ini, karena baginya gendang ini seperti peninggalan suci. Pria berarmor emas itu memandang ke arah Yusen dan berpikir, dengan kultivasi Yusen, dia seharusnya bisa membunyikannya 4 kali. Jika dia memaksa untuk kelima kalinya, dia akan dihancurkan. Dia hanya melirik sekilas sebelum menutup matanya. Tatapan semua orang tertuju pada Yusen, tapi dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Untuk mencegah dirinya diganggu oleh orang lain, dia menutup matanya dan mengabaikan dunia luar. Dia akhirnya melepaskan aura jahat ke sekujur tubuhnya yang menyebar ke udara dan terus mengembun. Gelombang diskusi menyebar dari kursi sekitarnya. Dao pembantaian sangat sulit untuk dikembangkan. Yusen ini mengolahnya selama bertahun-tahun, dan menjadi orang pertama. Saya khawatir dia pasti akan menjadi terkenal. Siapa tahu, genderang iblis ini terbuat dari kulit iblis kuno. Bahkan jika Yusen bisa membunyikannya, dia akan terluka akibat serangan balasannya. 8 panglima juga memandang Yusen dengan tatapan tertarik. Namun, mereka tidak perlu berbicara seperti orang lain, mereka hanya perlu satu pandangan untuk dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Meskipun keenam wakil panglima tidak memiliki wawasan yang dimiliki panglima, mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sehingga mereka dapat melihat beberapa petunjuk mengenai masalah ini. Hanya wakil panglima tertinggi Suan yang tidak melihat ke arah Yusen sama sekali melainkan melihat ke arah Wang Lin. "Wang Lin, aku ingin tahu berapa kali kamu bisa meneleponnya." Saat dia memikirkan hal ini, wakil panglima kuning tersenyum. "Wakil panglima tertinggi Suan, saya khawatir saya akan memenangkan taruhan kita. Kultivator yang Anda pilih hanya bisa berjalan sendiri, jadi dia pasti akan kalah." Wakil panglima tertinggi Suan mendengus dingin dan berkata, "Tunggu dan lihat saja, orang ini jelas tidak sesederhana yang kamu kira." Saat mereka berdua berbicara, Yusen tiba-tiba membuka matanya, dan sepertinya dewa perang turun ke tubuhnya. Cahaya yang keluar dari matanya seterang bulan. Raungan yang terdengar seperti berasal dari harimau atau naga keluar dari mulut Yusen. Kemudian dia melompat ke udara seperti pedang yang baru saja terhunus dan terbang langsung ke arah drum iblis. Saat berada di udara, kedua jarinya membentuk pedang. Pada saat ini, seluruh energi di tubuhnya berkumpul di jari-jarinya, lalu dia menusuk dengan kedua jarinya menunjuk ke drum iblis. Drum hitam itu tenggelam sedikit, tetapi tingkatnya sangat kecil. Tepat setelah tenggelam sedikit, ia langsung bangkit kembali. Suara drum yang teredam bergema di langit. Suara itu menyebar ke seluruh alun-alun, terdengar ke seluruh kota kekaisaran, dan bahkan memengaruhi sebagian kecil kota setan langit.
Saat drum berbunyi, Yusen merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari drum iblis. Kekuatan itu menembus tubuhnya. Wajah Yusen menjadi pucat dan matanya dipenuhi niat membunuh. Daripada mundur, dia mengambil satu langkah lagi dan kedua jarinya mendarat di drum iblis lagi. Dong! Suara genderangnya seperti guntur yang turun. Yusen meraung dan energi spiritual iblis di sekitarnya berubah menjadi berbagai wajah. Masing-masing wajah ini memiliki ekspresi berbeda, tetapi semuanya menghilang dengan cepat. Setiap kali satu wajah menghilang, wajah lain muncul. Pembantaian pemakan jiwa, lapisan pertama. Suara Yusen sepertinya datang dari dasar neraka. Setelah dia meneriakkan ini, semua wajah yang kesakitan sepertinya menemukan jalan keluar dan dengan marah menyerang tangan kanan Yusen. Seluruh tangan kanannya mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Yusen mengeluarkan atau mengaum, lalu tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantam drum iblis. Sebelum dia menyentuh drum iblis, angin yang diciptakan oleh kekuatan itu mendarat di drum tersebut. Suara drum ketiga bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, semua orang di dekatnya tergerak. Meskipun ada beberapa trik di balik penggunaan angin yang diciptakan oleh telapak tangan untuk memukul drum, ini menunjukkan betapa kuatnya mantra pembantaian pemakan jiwa ini. Setelah angin berlalu, tangan kanan Yusen menekan drum. Hampir pada saat dering ketiga terdengar, dering keempat segera menyusul. Kedua suara itu menyebar seperti guntur yang menggelegar. Yusen dengan cepat menarik tangan kanannya dan mundur. Kemudian dia mundur ribuan kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Wajahnya memerah dan dia memaksakan diri untuk tidak batuk darah. Tangan kanannya gemetar dan dia kehilangan sensasi karenanya. Dia telah menggunakan lebih dari 80% energi spiritual iblis di tubuhnya untuk mantra itu. Pria berarmor emas itu perlahan berkata, 4 kali. Pembantu Jenderal Iblis Yusen, keluarlah. Yusen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak punya pembantu. Tatapan pria lapis baja emas itu beralih dari Yusen dan mendarat di antara para jenderal iblis untuk memilih yang lain. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan mencibir, tapi dia tidak memanggilnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Mo Fei dan berkata, Jenderal Iblis Mo Fei, keluar. Setelah dia mengatakan itu, semua diskusi terhenti dan setiap pandangan tertuju pada satu orang. Orang ini mengenakan baju besi dan topeng mengerikan menutupi wajahnya. Rambut hitam panjangnya tertiup angin saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Langkahnya tidak cepat, tapi bagi orang-orang yang menonton, langkahnya seolah-olah memiliki frekuensi yang sama persis dengan detak jantung mereka. Jenderal Iblis Mo Fei, 300 tahun yang lalu dia adalah Jenderal Iblis nomor 1. Orang ini menghabiskan sebagian besar waktunya di perbatasan. Dikatakan bahwa kepala Mo Fei sangat berharga di mata negara Iblis Api. Kultivasi Mo Fei ini sangat misterius. Bahkan sampai saat ini, semua orang hanya pernah melihatnya menggunakan mantra Great Rotating Disc. Saya yakin orang ini setidaknya bisa membunyikan drum 5 kali. Mo Fei. Panglima Bumi memandang Mo Fei, tersenyum, dan berkata, jika anak ini dapat menjelajahi Danau Naga sekali lagi, dia dapat dianggap sebagai 3 teratas di antara wakil panglima. Seorang pria parubaya berjubah ungu yang terlihat sangat anggun tersenyum dan berkata, mungkinkah kecintaanmu pada kejeniusan digerakkan oleh Mo Fei? Panglima Bumi tertawa dan mengangguk.
Panglima Bumi tertawa lagi. Jika anak ini dapat membunyikan genderang 6 kali, meskipun itu tidak cukup baginya untuk menjadi wakil panglima, saya akan merekomendasikan dia. Saat Morphe dengan santai berjalan menuju drum iblis, tatapan semua orang mengikuti gerakannya. Ketika dia berada 100 kaki dari drum iblis, dia berhenti dan melihatnya. Dia tidak membuang waktu untuk menyesuaikan tubuhnya dan meninju udara. Dong! Suara genderang bergema di seluruh alun-alun seperti guntur yang teredam. Armor Morphe sepertinya tertiup oleh angin kencang, dan terdengar suara retakan yang keras. Rambutnya juga tertiup ke belakang seperti angin kencang, namun tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Seperti dipaku ke tanah. Bahkan ekspresinya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Jadi tidak terlalu sulit. Orang ini terkekeh sambil melangkah maju sejauh 10 kaki dan melayangkan pukulan lagi. Dong! Morphe tidak berhenti. Dia melangkah maju 10 kaki lagi dan melemparkan satu pukulan lagi ke udara. Dong! 3 cincin dari drum itu seperti auman binatang purba yang bergema di langit di atas kota setan langit. Suara genderang bergema tanpa henti. Beberapa penonton tidak memiliki cukup energi spiritual iblis, sehingga mereka menderita luka dalam. Setelah membunyikannya 3 kali, Morphe berhenti sejenak karena dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke arahnya dari drum iblis. Dia mengambil satu langkah lagi dan menjadi seperti batu yang tidak bergerak di tengah amukan ombak. Armor di sekujur tubuhnya bergetar hebat, tapi menjadi stabil saat dia menyebarkan aura iblisnya. Mata Morphe berbinar seperti obor yang menyala dan dia mengungkapkan ekspresi serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, menarik. Dia melangkah maju 10 kaki lagi dan melayangkan pukulan. Dong! Dia tidak berhenti setelah satu pukulan dan melayangkan pukulan lainnya. Dong! Morphe terus berjalan ke depan, menutup jarak antara dia dan drum iblis. Setiap kali dia melangkah, dia akan melayangkan pukulan. Dong! Pada saat dering ke-6 terjadi, hampir semua orang yang menonton mulai bersorak. Bahkan semua panglima tertinggi, kecuali panglima tertinggi surga, mengungkapkan kekagumannya terhadap bakat Morphe. Morphe! 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 Gelombang sorakan datang dari masyarakat sekitar. Seseorang yang dapat membunyikan genderang sebanyak 6 kali dapat dianggap sebagai seorang jenius yang diberkati oleh surga. Dia tidak terluka sama sekali setelah membunyikan drum sebanyak 6 kali, dia bahkan santai. Poin ini menempatkannya jauh di atas semua jenderal iblis lainnya. Bahkan pria berarmor emas pun mengangguk. Ekspresi kekaguman terhadap bakat Morphe sangat kuat. Bisakah 6 dering membuatku berhenti? Mata Morphe bersinar terang saat dia melompat ke udara dan membanting drum iblis itu. Dong! Dering ke-7 bergema. Bab 589. Taruhan, bagian 2. Suara ke-7 ini sangat berbeda dari 6 suara pertama. Sepertinya ada niat membunuh yang tersembunyi jauh di dalamnya. Wajah Morphe yang selalu tenang berubah untuk pertama kalinya, dan tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, armor di tubuhnya meledak menjadi abu dan menghilang. Wajah Morphe agak pucat, tapi dia menghentikan tubuhnya, mengaum, dan menyerang sekali lagi. Kali ini tangannya membentuk segel, dan untaian energi keluar dari tubuhnya, membentuk cermin seperti kristal yang berputar di sekelilingnya. Dia memukul drum dengan jarinya dan drum iblis berbunyi sekali lagi. Ini adalah yang ke-8 kalinya.
Serangan balik yang lebih keras melanda Mo Fei, menyebabkan semua cermin kristal di sekitarnya hancur. Namun, meskipun cermin itu sangat melemahkan kekuatannya, ketika cermin itu mendarat di tubuh Mo Fei, cermin itu masih menyebabkan dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Topengnya benar-benar hancur, memperlihatkan wajah tampannya. Mata Wang Lin langsung menyipit saat dia menatap mata Mo Fei. Mata Wang Lin dipenuhi cahaya misterius. Penampilan ini, Wang Lin dapat mengenali secara sekilas bahwa orang ini tampak persis sama dengan pria berambut hitam di kedalaman penjara Hong. Pada saat ini, tubuh Mo Fei bergetar, dan dia dengan paksa menelan darah yang mengalir ke mulutnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan berjalan menuju para jenderal iblis. Pada saat ini, sorakan nyaring terdengar dari alun-alun. Suara ini sangat keras dan sepertinya menutupi segalanya. Mo Fei, orang nomor 1 di antara jenderal iblis. Agar dia bisa meneleponnya 8 kali, Mo Fei adalah nomor 1 di bawah panglima tertinggi. Kali ini Mo Fei pasti akan menjadi wakil panglima. Dia memiliki banyak eksploitasi militer, dan begitu dia menjadi wakil panglima tertinggi, dia pasti akan meraih banyak kemenangan militer untuk negara setan langit kita. Panglima tertinggi surga masih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda terkesan, sementara 7 panglima tertinggi lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kekaguman yang mendalam terhadap bakat Mo Fei. Agar anak ini bisa meneleponnya 8 kali, dia bisa dianggap jenius di antara para jenius. Bagus, itu benar. Dari pengamatanku, anak ini sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia benar-benar mencobanya, dia mungkin bisa meneleponnya untuk ke-9 kalinya. Menjadi begitu licik di usia muda sangatlah jarang. Wakil Panglima juga berbicara satu sama lain. Wakil Panglima Kuning tersenyum pada Wakil Panglima Suan dan berkata, "Apakah kamu masih tidak mau mengaku kalah?" Wakil Panglima tertinggi Suan mendengus dan berkata, dengan nada tegas, "Mo Fei ini kuat. Sangat kuat. Saya tidak sekuat dia ketika saya seusianya. Bahkan bisa dikatakan begitu dia melewati baptisan di Danau Naga, dia akan menjadi lebih kuat dariku. Tapi dibandingkan dengan orang yang aku pilih, Mo Fei masih belum cukup." Wakil Panglima tertinggi Kuning awalnya tidak terlalu peduli dengan taruhan ini, tetapi melihat Wakil Panglima tertinggi Suan, yang kekuatannya setara dengannya, terus-menerus memuji orang ini adalah hal yang aneh. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ini bukan lagi pujian, karena dia hampir bisa mendengar ketakutan dalam suara Wakil Panglima tertinggi Suan. Dia sangat terkejut. Wakil Panglima Kuning tersenyum tipis dan berkata, "Bagus. Kalau begitu saya ingin melihat berapa kali orang ini dapat membunyikan genderang." Wakil Panglima tertinggi Suan merenung sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Dia berpikir dalam hati, Mo Fei hanya kuat, sedangkan Wang Lin ini menakutkan. Bisakah kamu membandingkan yang kuat dan menakutkan? Pria lapis baja emas menyaksikan Mo Fei berjalan kembali ke kerumunan jenderal iblis. Matanya dipenuhi kekaguman terhad. Bakat Mo Fei, dan untuk pertama kalinya dia tersenyum. Pembantu jenderal iblis Mo Fei, keluarlah. Seorang kultivator berjubah hijau dengan pedang raksasa di punggungnya keluar. Rasanya seperti dia adalah pedang ketika dia berdiri di sana. Saat dia melangkah keluar, dia berubah menjadi awan asap hijau dan menyerang drum iblis. Pada saat dia mendekati drum iblis, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke ruang kosong,
menyebabkan drum itu berdetak sekali. Kemudian tangannya berubah menjadi telapak tangan, dia melantunkan obrolan yang rumit, dan membanting ke depan, menyebabkan drum ditabuh sekali lagi. Serangan balasan yang keras menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia meraih pedang di punggungnya dan mengayunkannya ke bawah. Sinar energi pedang menembus serangan balik dan hentakan drum sebelum mendarat di drum. Drum itu bergema sekali lagi. Setelah dering ketiga, wajah kultivator menjadi sangat pucat karena kekuatan kuat yang mengalir ke arahnya. Setiap kali dia memukul drum, dia mengalami serangan balik beberapa kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Dia tersenyum masam sebelum mundur tanpa ragu-ragu dan tidak lagi mencoba untuk memukulnya. Dengan kultivasi saya, 3 kali itu mudah. Jika saya benar-benar memberikan segalanya, 4 kali mungkin terjadi. Jika saya mencoba untuk kelima kalinya, saya akan terluka parah. Kemenangan Morphe sudah ditentukan, jadi tidak ada gunanya terluka parah karena dia. Kultivator berjubah hijau itu merenung sejenak dan berjalan kembali ke kerumunan. 11 kali. Morphe dan pembantunya mampu meneleponnya sebanyak 11 kali. Hasil ini menyebabkan ekspresi banyak Jenderal Iblis menjadi gelap. Untuk mengalahkan skor ini, para Jenderal Iblis dan pembantunya masing-masing harus membunyikannya 6 kali. Namun, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Lagi pula, di antara semua Jenderal Iblis, hanya ada satu Morphe. Bahkan wajah Mo Lihai sangat pucat. Dia dengan getir melihat ke arah drum iblis dan kemudian ke Wang Lin dengan ekspresi muram. Dia menghela nafas dan berbisik, "Saudara Wang, lupakan saja. Kami kalah pada putaran kedua ini. Ada orang lain di antara para Jenderal Iblis, si Xiao." Wajahnya gelap saat dia menatap drum iblis dan bertanya, "Chen Tao, berapa kali kamu bisa membunyikannya?" Chen Tao merenung sedikit dan berkata, "Jika saya dalam kekuatan penuh, saya dapat meneleponnya lebih dari 10 kali. Saya tidak tahu jumlah pastinya. Namun, sekarang, bahkan dengan pilnya, aku hanya bisa meneleponnya 7 kali, yang tidak lebih dari Morphe. Morphe ini sangat kuat. Di dunia kultivasi, dia bisa dianggap nomor 1 di bawah tahap Ascendan. Bahkan para kultivator Ascendan harus berada di tahap pertengahan agar bisa menandinginya." Si Xiao mengungkapkan niat membunuh saat dia melihat ke arah Morphe, yang telah menutup matanya untuk berkultivasi setelah berbalik dan mendengus dingin. Selain mereka, ada beberapa orang di antara para Jenderal Iblis yang sedang menghitung berapa kali mereka bisa menabuh genderang dan peluang mereka untuk masuk 10 besar. Pria berarmor emas itu dengan dingin menatap ke arah kerumunan. Matanya mengandung ejekan saat dia menunjuk ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu, keluar." Wang Lin dengan tenang tiba di puncak alun-alun. Matanya bagaikan kilat saat dia menatap pria berarmor emas itu dan dengan tenang berkata, "Aku tidak dipanggil, kamu, namaku Wang Lin." Pria lapis baja emas tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya dan berkata, "Wang Lin, apakah kamu berani bertaruh denganku?" Wang Lin berkata, "Bicaralah. Saya yakin Anda tidak bisa menabuh genderang 5 kali. Jika bisa, maka saya pribadi akan merekomendasikan Anda kepada Kaisar Iblis dan menjamin Anda setidaknya akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Tapi jika kalah, kamu harus bertanggung jawab karena melukai Jenderal Iblis. Jika Anda tidak berani bertaruh, pergilah dari tahap ini dan keluar dari kota setan langit." Kamu
Dak diterima di sini. Setelah pria berarmor emas selesai berbicara, suara diskusi memenuhi area tersebut. Mengalahkannya 5 kali. Meski orang asing ini mengalahkan Aodi, membunyikan drum ini adalah ujian sesungguhnya. Paling-paling menurutku dia bisa meneleponnya 3 kali, dan itu sudah dianggap cukup bagus. Aodi itu paling banyak hanya bisa meneleponnya sekali. Aodi hanya dianggap tingkat menengah di antara para jenderal iblis. Si Xiao, Mo Fei, Yu Shen, dan banyak lainnya dapat dengan mudah menang melawannya. Wang Lin mengalahkan Aodi tidak berarti banyak. Kepala pengurus emas menarik untuk bertaruh dengan orang asing ini. Wakil Panglima Kuning tersenyum pada Wakil Panglima Suan dan berkata, "Orang yang Anda pilih sepertinya bernasib buruk." Wakil Panglima tertinggi Suan memandang Wang Lin sebelum mendengus dan berkata, "Kepala pejabat emas akan mengalami kejutan besar." Wang Lin dengan tenang menatap pria lapis baja emas itu dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman tipis. Namun, ketika senyum tipis ini terlihat di mata Wakil Panglima tertinggi Suan, dia tidak bisa menahan perasaan merinding. Wakil Panglima tertinggi Suan mengatupkan giginya dan berpikir, dia juga tersenyum seperti ini ketika dia menyerangku saat itu. Wang Lin tersenyum tipis. "Aku tidak membutuhkanmu untuk merekomendasikanku kepada Kaisar Iblis." Pria berarmor emas itu menunjukkan rasa jijik dan berkata, "Kamu tidak berani bertaruh." Suara Wang Lin seperti angin dingin dari neraka tingkat 9. "Aku ingin salah satu tanganmu." Kalimat ini membuat semua orang terkejut. Tepat pada saat ini, Wang Lin melangkah menuju drum iblis. Pria berarmor emas itu mengungkapkan sedikit niat membunuh di matanya dan tersenyum. "Jika kamu bisa meneleponnya lebih dari 5 kali, aku akan membantumu." "Sial, jika kamu bisa meneleponnya 10 kali, aku akan memberikanmu kedua tanganku." "Tidak masalah." Wang Lin ini terlalu sombong. Saya khawatir dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana membunyikan drum ini bisa sesederhana itu? Ketika orang ini mengalami serangan balik dari drum iblis, dia akan tahu betapa salahnya dia. Ini sangat disayangkan bagi Mo Lihai. Saya khawatir karena orang ini, dia tidak akan memiliki wajah selama 300 tahun ke depan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju drum iblis. Dia berjalan dengan sangat tenang dan berhenti tepat di depan genderang iblis. Dia tidak mencoba menabuh drum dari jauh untuk mengurangi kekuatan serangan balik. Setelah tiba tepat di bawah drum iblis, Wang Lin melayang ke udara. Melihat drum iblis besar itu, seolah-olah dia bisa merasakan bau amis yang samar darinya. Permukaan drum ini tidak mulus seperti cermin, melainkan memiliki banyak titik cekung dan urat halus. Itu seperti sepotong kulit dari monster. Kulit iblis kuno. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh drum iblis. Ketika dia menyentuhnya, dia merasakan gelombang kekuatan mendorongnya kembali. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat ini, semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya. Lebih dari 3.000 anjing laut mengelilinginya. "Bertaruh aku bisa memukulnya lebih dari 5 kali." Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan kendi anggur. Kendi anggur itu berisi anggur. Dia meraihnya dengan tangan kirinya dan meneguknya, lalu dia tersenyum. "Tuan Golden Armor, perhatikan baik-baik." Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan kemudian menekan drum iblis. Dong! Suara genderang bergema melintasi alun-alun dan langit seperti guntur yang menggelegar. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali saat dia menarik tinjunya 3 inci.
dan tepat setelah dia melakukannya, dia meninju sekali lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dong, 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 4 kali berturut-turut. Keempat dering dari drum ini keluar pada saat yang sama, menyusul dering pertama, dan secara diam-diam menyatu. Itu menciptakan badai suara yang menyebar dengan liar dengan drum iblis sebagai pusatnya. Alun-alun itu mulai pecah sedikit demi es. Sedikit seolah-olah ada naga tanah raksasa yang bergerak di bawahnya. Di langit, guntur yang diciptakan oleh drum menjadi lebih dahsyat. Banyak orang di tribun yang terbatuk-batuk darah karena mereka secara langsung menderita luka dalam yang serius akibat ketukan drum 5-1 ini. Bahkan ada beberapa orang yang pingsan karena suaranya. Selain Panglima tertinggi surga, 7 Panglima tertinggi yang tersisa semuanya berdiri dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi pria lapis baja emas di alun-alun berubah drastis. 5 ketukan drum yang menggelegar tidak terlalu mengejutkan. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Wakil Panglima Kuning berteriak, ini tidak mungkin. Bab 590. Kata-kata yang membangkitkan hukum. Wakil Panglima tertinggi Suan berpikir, apa yang tidak mustahil? Selama Wang Lin itu, apa yang tidak mustahil? Dia menghela nafas. Jika bukan karena dia terlalu sombong dan meremehkan Wang Lin seperti orang lain di sini, dia tidak akan terluka saat ini. Selain Panglima tertinggi surga, Panglima tertinggi lainnya semuanya berdiri, dan mata mereka seperti pedang tajam saat mereka menatap Wang Lin. Gelombang keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di hati mereka. Wakil Panglima di bawah mereka semua benar-benar tercengang, dan hati mereka bergetar hebat saat mereka menatap Wang Lin. Harus dikatakan bahwa ada orang di sini, kami dapat meneleponnya 5 kali. Bahkan ada orang yang dapat membunyikannya 5 kali berturut-turut, tetapi gelombang kejut yang tercipta ketika 5 cincin menyatu menjadi satu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menggetarkan. Serangan balik yang kejam seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Jenderal Iblis. Bahkan Jenderal Iblis jenius, Mo Fei, hanya mampu bertahan 3 kali berturut-turut. Jika ada yang keempat, dia pasti akan kalah. Namun Wang Lin mampu meneleponnya 5 kali berturut-turut. Jika gelombang kejut gabungan mampu melukai Wang Lin secara serius atau membuatnya mundur dalam keadaan yang menyedihkan, maka orang-orang mungkin akan dengan enggan menerimanya. Namun, orang ini bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia melayang di samping drum iblis seolah-olah dia sendiri yang tidak membunyikannya. Atau seolah-olah dia sedang memukul drum biasa, karena tidak ada pantulan sama sekali. Bagaimana mungkin, saya tidak salahkan. Dia hanya dengan santai meneleponnya 5 kali. Pasti ada masalah di sini. Kultivator ini pasti menggunakan metode curang. Yusen berusaha keras untuk meneleponnya 4 kali, namun orang ini dengan santai meneleponnya 5 kali, namun, Mo Fei hendak meneleponnya 8 kali, dan orang ini pasti tidak bisa melakukan lebih dari itu. Teriakan keterkejutan yang tak ada habisnya datang dari kerumunan. Mereka tidak asing dengan sosok Wang Lin. Beberapa hari yang lalu, dia adalah orang pertama yang melukai seorang Jenderal Iblis dengan serius, mengukir sosoknya ke dalam pikiran orang-orang. Namun, para menteri, wanita, dan berbagai pejabat kota setan langit tidak berpikir bahwa Wang Lin sekuat itu. Di mata mereka,
Alasan utama mengapa Aodi kalah dan terluka parah adalah karena Aodi terlalu lemah. Jika Wang Lin ini bertemu orang-orang seperti Mo Fei atau Xi Xiao, maka dia pasti akan kalah. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini semua orang. Namun, sekarang Wang Lin ini, yang sangat mereka tidak sukai, mampu membunyikan drum sebanyak 5 kali dengan cara yang hampir sepele. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan ada yang menduga genderang setan itu pecah. Namun, mereka menyadari bahwa mereka salah setelah melihat beberapa orang di sekitar mereka terluka parah atau pingsan, dan energi spiritual iblis di tubuh mereka sendiri menjadi gila. Perasaan energi spiritual iblis mereka yang hampir terguncang keluar dari tubuh mereka segera menghilangkan gagasan bahwa drum iblis itu pecah. Dan juga, kotak retak dengan drum iblis di tengahnya menunjukkan betapa kuatnya dampak dari sebelumnya. Mampu menciptakan kehancuran seperti itu di lapangan yang diperkuat dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya sungguh sulit dipercaya. Hampir seluruh panglima menghirup udara dingin. Yusen tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan benar-benar menyerah pada gagasan melawan Wang Lin. Satu-satunya jenderal iblis wanita, Xie Lian, mengenakan pelindung seluruh tubuh. Meskipun itu adalah pelindung seluruh tubuh, itu masih sangat terbuka, sehingga memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Sarung tangan ungunya memperlihatkan lengannya yang seputih mutiara. Atasannya menutupi kedua puncaknya dan memperlihatkan pinggang rampingnya. Tato hitam dimulai dari lehernya yang seputih salju, turun ke dadanya, dan meluas ke pinggangnya. Armor bagian bawahnya adalah bilah daun berlapis baja yang melingkari sekelilingnya, menutupi pantat montoknya, dan sepasang kaki gioknya memiliki pelindung kaki yang menutupinya. Dia memberikan perasaan kecantikan yang heroik. Wanita ini mengenakan helm yang menutupi wajahnya. Hanya matanya yang indah yang bisa dilihat, dan bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Di antara para jenderal iblis, mata Xi Xiao berbinar saat dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Chen Tao dengan lembut berbisik, "Saya sudah mengatakan bahwa orang ini sangat kuat." Xi Xiao mendengus dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi ekspresinya menjadi gelap. Di antara para jenderal iblis, hanya Mo Fei yang tidak memandang Wang Lin. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati cakrawala yang jauh. Kultivator Dalou Sword Sek menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang tersembunyi. Di antara semua kebisingan ini, ekspresi pria lapis baja emas itu sangat jelek. Dia melihat ke arah drum iblis dan tangannya mengepal erat. Wang Lin menarik tangan kanannya dari drum sebelum berbalik dan menatap pria lapis baja emas itu. Semua kebisingan berhenti saat dia berbalik, dan semua tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Wang Lin menunjuk pria lapis baja emas itu dan dengan tenang berkata, "Kamu kalah." Kekuatan pantulan dari menabuh drum sebelumnya diblokir oleh segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin. Namun, pantulan itu sangat kuat, sehingga dibutuhkan lebih dari 2000 lapisan segel kehidupan sebelum kekuatan ini benar-benar dinetralkan. Segel kehidupan tidak dapat dihancurkan kecuali 3000 lebih segel dihancurkan dalam sekejap. Kalau tidak, mereka akan pulih. Inilah kekuatan sebenarnya dari segel kehidupan. Tidak heran jika Olsir berjubah abu-abu mengatakan bahwa dia memiliki 1 miliar segel kehidupan dan dia akan baik-baik saja bahkan jika planet Tian Yun meledak. Mantra dengan kekuatan pertahanan seperti ini sangat jarang. Setelah pria lapis baja emas mendengar kata-kata Wang Lin, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk.
Dia mendengus dingin dan berkata, "Aku bilang kamu tidak boleh melebihi 5 dering. Apakah kamu orang bodoh yang tidak mengerti maksud kata-kataku? Kamu membunyikannya 5 kali, dan belum melebihi 5, jadi ini bukan kemenanganmu." Setelah dia mengatakan itu, beberapa orang di tribun merasa bahwa moral kepala pelayan lapis baja emas ini terlalu rendah. Wang Lin menatap dingin ke arah pria lapis baja emas itu, lalu tangan kanannya mengepal dan memukul drum iblis di belakangnya. Dong! Dering ke-6 terdengar dari drum dan bergema di seluruh alun-alun. Dering bel ini menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul dari drum iblis seolah-olah ada hembusan angin kencang yang meniup rambut Wang Lin ke belakang. Alun-alun yang sudah hancur segera mulai berguncang sekali lagi seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di bawahnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti saat dia dengan dingin menatap pria berarmor emas, yang ekspresinya bahkan lebih suram, dan meninju dengan tangan kanannya sekali lagi. Dong! Suara ketujuh dari drum bergema di langit. Jika 6 cincin pertama dari drum iblis dapat dianggap sebagai gelombang yang mengamuk, maka kekuatan pantulan dari cincin ketujuh dapat dianggap sebagai banjir bandang. Jenderal Iblis Morfei dapat membunyikannya 6 kali tanpa terluka, tetapi pada kali ketujuh dia dipaksa mundur dan armornya hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa kuatnya pantulan dari ring ketujuh ini. Dering ketujuh berbunyi, dan saat ini, langit berubah warna. Badai berkumpul dengan drum iblis sebagai pusatnya dan mulai menyebar dengan gila-gilaan. Tangan kanan Wang Lin tidak bergerak dan dia berdiri tegak di udara. Tangan kanannya masih menyentuh drum iblis saat pandangannya tertuju pada pria berarmor emas. Dering ke-7 ini menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar terjadi di langit, dan suara Wang Lin perlahan keluar dari gemuruh yang menggelegar ini. 7 kali sekarang. Wajah pria lapis baja emas itu berkedut saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Aku akan merekomendasikanmu kepada Kaisar Iblis." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Aku ingin salah satu tanganmu." "Kamu berani?" Pria berarmor emas itu berteriak dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat berteriak, "Katakan itu lagi. Aku ingin salah satu tanganmu." Saat suara Wang Lin keluar, tangan kanannya memukul drum iblis lagi. Dong! Dering ke-8 dari drum menyebar seperti puluhan ribu gelombang. Cincin ini bergema dengan kata-kata Wang Lin dan mulai menyebar dengan gila-gilaan ke segala arah. "Aku ingin salah satu tanganmu." Pada saat ini, seolah-olah hanya itulah satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. Ini karena Wang Lin telah menggunakan kekuatan cincin ke-8 dari drum iblis untuk mempengaruhi langit. Raungan menggelegar bergema di langit seolah-olah langit akan runtuh. Di antara suara gemuruh yang memekakkan telinga, kalimat itu terasa seperti tidak diucapkan oleh Wang Lin tetapi oleh surga. Bumi, itu seperti suara gemuruh dari dunia. Seolah-olah Tuhan telah membuka matanya untuk melihat ke daratan. Suara ini mewakili dunia. Langit dan bumi menyatu dengan suara genderang membentuk kalimat itu. Meski kalimat itu tidak sekeras guntur, namun lebih mengejutkan. Kekuatan yang tak terbayangkan ini menyebabkan ekspresi pria berarmor emas itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Telinganya berdengung, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat itu, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang menghadapi dunia. Energi spiritual iblis di dalam tubuhnya menjadi gila, dan dia bahkan memiliki dorongan untuk memotong lengannya sendiri.
Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk berbicara seperti sebelumnya, jadi seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Selain beberapa individu terpilih di antara penonton, semua orang tahu tanpa ragu bahwa jika Wang Lin mengatakan itu kepada mereka sekarang, mereka akan memotong tangan mereka sendiri. Suara tadi adalah kekuatan dari surga. Suara tadi adalah hukum, kata-kata agung dan mendominasi dari surga. Di antara para jenderal iblis, Mo Fei mengalihkan pandangannya dari langit ke Wang Lin untuk pertama kalinya. Di antara para panglima tertinggi, selain panglima tertinggi surga, yang masih belum melihat ke arah Wang Lin, ekspresi ketujuh orang lainnya sedikit berubah. Mata mereka menunjukkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin. Kata-kata yang membangkitkan hukum. Ketujuh panglima itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa pada saat suara itu datang, mata panglima tertinggi surga yang selalu tertutup terbuka sedikit dan menunjukkan sedikit kebingungan. Di antara wakil panglima tertinggi kuning benar-benar terkejut, dan wakil panglima tertinggi Suan menghela nafas. Wajah pria berarmor emas itu benar-benar pucat, tapi dia segera pulih. Dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Suaramu menyatu dengan kekuatan drum dan dengan demikian meminjam kekuatan surga. Sayangnya, Anda meminjam kekuatan drum iblis. Jika kamu bisa mencapai kata-kata yang membangkitkan hukum dengan kekuatanmu sendiri, lupakan lenganku, bahkan jika kamu menginginkan nyawaku, aku akan rela menyerahkannya." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.